Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaditya. Saya dari Universitas Surya Kencana, semester 2 Fakultas Hukum. Saya akan sedikit mereview materi tentang metode pembaharuan KUHP yang telah dipaparkan oleh Ibu Profesor Heni dan juga asistennya Pak Dr. Randy. Pertama, metode pembaharuan KUHP ada evolusi atau evolusionis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, maka semua macam bentuk tindakan pidana perjudian adalah merupakan tindakan pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaiki dan diperberat karena merupakan kejahatan. Juga ada yang kedua, ada kompromis. Pembaharuan dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Contohnya, misalnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambahkan bab baru dalam KUHP, yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Lalu yang ketiga, global. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Jadi untuk global ini, untuk metode pembaharuan KUHP, maka metode global ini bukan hanya saja material yang diubah, namun hukum formal pun ikut diubah. Lalu ada juga yang selanjutnya, periodisasi pembaharuan ekonomi, pembaharuan KUHP. Periodisasi pembaharuan KUHP secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang pembaharuan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Mungkin sekian yang bisa saya review kembali daripada materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Profesor Heni Hendriani dan juga Pak Dr. Randy. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.